Ya, selamat pagi kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Kami anak-anakmu datang pagi hari ini Tuhan, menyatukan hati kami, menaikkan pujian, sembah kami pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena anugerah-Mu hari ini kami ada, kami sehat, kami kuat. Sebab itu kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia kepada Tuhan dan jejak mimpi kami di setiap waktu. Pesan setiamu Tuhan, aku percaya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan dan ajaib-Mu mimpi kami di setiap waktu. Pesan setiamu Tuhan, aku akan Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia nama-Mu Tuhan dan ajaib-Mu
Kesetiaan Tuhan, aku berkarya. Yesus, kami bersyukur padamu. Kembali kita naikkan pujian ini dari apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Amin Tuhan. Mulia nama Tuhan dan ajaib pimpin kami di setiap waktu. Tuhan, aku berkarya. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah, mulia namamu Tuhan dan ajaib pimpin kami di setiap waktu. Kesetiamu Tuhan, aku berkarya. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur sebab Bapa setia. Ajar kami itu hari-hari kami. Yesus, saja kami hidup nikmati pertolongan, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, aku bersyukur
worship. Terima kasih. Ya segala pujian hanya bagimu, Yesus. Segala terima pujian hanya bagi Tuhan. Bersyukur bagi Raja. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Yang kau beri. Terima kasih Bapa. Terus ajar kami dalam jalan Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Banyak yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Yang berdosa hidup kami. Terima kasih. Kasih Tuhan. Tak sekalipun kau terima kasih Yesus. Hatiku bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan? Selain dengan menyembah, memujimu dengan hati yang bersyukur. Dengan segenap hati kami menyembah. Terima kasih Yesus. Kita terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami mau terus meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib-ajaib pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap besar setiap Tuhan. Agunglah karya Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia dan Tuhan, ajar dan
saja pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur buat hari-hari yang sudah kami lewati bersamamu sampai kami ada hari ini Tuhan. Banyak perkara yang terjadi, kami melihat Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Kasih setiamu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar setiap kami boleh terus hidup dalam jalan-jalan. Sebentar Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Kau bicara buat setiap kami lewat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan-Mu ada buat hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Yoga yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita sampai di pasal yang ke-63 dari kitab Yesaya. Ada dua perikop. Perikop yang pertama tentang hukuman pembalasan Tuhan atas Edom, dan yang kedua nanti perikop tentang doa permohonan Israel tentang ungkapan kasih Tuhan kepada mereka. Saya akan bacakan di perikop yang pertama, hukuman pembalasan atas Edom. Ayat 1, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku, itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Ya, mungkin sampai di situ dulu sementara pembacaan Alkitab kita dari perikop yang pertama. Ya, ini tentang nubuatan tentang rencana pembalasan Tuhan atas Edom. Ya, kita tahu bahwa Edom adalah satu kerajaan yang terletak di selatan Yehuda, ya, yang mempunyai sejarah panjang sebagai musuh bangsa Israel. Ya, sering sekali Edom bergabung dengan bangsa-bangsa lain untuk
melawan bangsa Israel ya. Dan hari ini kita melihat satu perikop di mana menjelaskan rencana pembalasan Tuhan terhadap Edom ya. Kalau kita pikir-pikir mengapa hal-hal yang seperti ini dicatat di dalam Alkitab, tentu ada maksudnya dan kita bisa belajar sesuatu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari rencana pembalasan Tuhan terhadap musuh bangsa Israel dan apa implikasinya bagi kita ya. Yang pertama tentu kita belajar bahwa pembalasan Tuhan itu ya adalah penghukuman Tuhan untuk Edom dari kejahatan yang mereka lakukan ya. Kalau kita lihat kalimat-kalimat yang dituliskan di perikop ini ya adalah kalimat-kalimat yang tegas ya, yang signifikan ya. Disebutkan Tuhan berbaju merah ya. Mungkin baju merah ini tanda daripada kemarahan ya, melangkah dengan kekuatan yang besar ya, menunjukkan bahwa ada tekad yang sudah sangat bulat ya. Kemudian memakai kata-kata dalam murkaku ya, menginjak-injak bangsa-bangsa ya, itu menunjukkan uh, kemarahan yang besar ya dari Tuhan kepada Edom sebagai musuh daripada bangsa Israel pada waktu itu. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dan implikasinya bagi kita hari ini ya sebagai orang yang percaya membaca perikop ini, membaca pasal ini bagi kita ya. Uh, Mungkin ada beberapa hal ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentu dari sisi kita ya, dari sisi kita ketika kita mempelajari bahwa Tuhan tidak tinggal diam kepada musuh-musuh bangsa Israel ya. Eh, Tentu kita bisa belajar bahwa ada perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepadanya ya. Ada perlindungan Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Mungkin kita tidak memiliki musuh, tapi kita tidak tahu ya. Ada saja ya orang yang mungkin tidak senang sama kita ya. Kita tidak berbuat apa-apa ya, tapi ada orang yang marah, ada orang yang iri, ada orang yang kecewa kepada kita dan menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada kita ya. Nah, tentu yang bisa kita pelajari adalah bahwa ada perlindungan Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan akan membela dan melindungi anak-anaknya dari musuh-musuh yang mungkin ada ya. Dan ini eh, pemahaman ini tentu harusnya menimbulkan rasa aman di dalam diri kita ya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ya. Karena apa? Karena dari pelajaran ini, dari perikop ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan tidak tinggal diam untuk melindungi, untuk menjaga anak-anaknya, menjaga umatnya yang percaya kepadanya. Ada proteksi daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan ya terhadap kita orang-orang yang percaya. Yang kedua yang bisa kita pelajari tentu adalah kalau kita lihat tadi ayat yang ke berapa ya, ayat yang ke 1b ya, 1b itu akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan ya. Eh, ada keadilan Tuhan ya, bahwa Tuhan memastikan bahwa keadilannya dilaksanakan dan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan tentu akan dihukum ya. Keadilan Tuhan itu berjalan. Tuhan tidak pernah diam. Kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang adil bagi kita ya. Sehingga sekalipun mungkin ada orang-orang yang ingin melihat kita celaka, ingin melihat kita apa namanya hancur dan lain sebagainya ya. Nah, bagian kita adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan ya. Kita tahu Paulus di dalam Roma 12 ayat yang ke-19 ya. Mungkin saya bacakan sedikit Roma 12 ayat 19. Paulus menuliskan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
Tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, eh, ketika kita menyadari prinsip ini, maka kita tidak perlu gusar, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, ya, karena memang kita tidak perlu menuntut pembalasan kepada orang-orang yang mungkin ingin mencelakai kita, tetapi kita serahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan mengerjakan keadilannya. Ya, tentu hukuman itu ada, tetapi hukuman yang daripada Tuhan kita tahu untuk menegakkan kebenaran dan untuk menunjukkan bahwa selalu ada konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Ya, nah itu yang bisa kita pelajari, ya. Cuma ada hal yang menarik mungkin yang perlu kita uh, yang ketika saya merenungkan hal ini, ya, apakah pembalasan dari Tuhan itu selalu hal-hal yang apa namanya, ya, hal-hal yang buruk atau kerugian atau kesialan yang terjadi pada orang-orang yang ingin mencelakai kita? Menurut saya tentu Tuhan tidak tidak apa ya, tidak sejahat yang ada di pikiran kita mungkin, ya, yang ada di hati kita. Artinya bahwa pembalasan daripada Tuhan itu tidak selalu bentuknya adalah kecelakaan, tidak selalu bentuknya adalah eh, penderitaan dan lain sebagainya. Yang mungkin secara manusia itu yang kita harapkan bagi orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi musuh kita, ya. Hukuman atau pembalasan dari Tuhan itu kepada orang-orang lain itu bisa saja dalam bentuk pertobatan orang tersebut, ya, di hati orang tersebut ada penyesalan atau dia bertemu dengan kebenaran, mungkin itu sebagai bentuk pembalasan daripada Tuhan kepada orang-orang tertentu, ya. Itu yang saya pikirkan. Kenapa demikian, ya? Karena saya teringat kisah eh, Kain dan Habil, ya. Kita tahu kisahnya bagaimana eh, Kain, Habil yang persembahannya diterima, ya, oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak diterima, ya. Bukannya mengkoreksi diri, bukannya bertanya kenapa persembahannya tidak diterima, tapi tiba-tiba saja Kain begitu eh, marah, begitu iri sampai ingin membunuh si Habil, ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, apa sih salah si Habil sama si Kain? Tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya si Kain membunuh Habil, ya. Dan eh, dalam hal ini seharusnya kalau menurut kita kan ukuran manusia, eh, biar aja karena si Kain telah membunuh, mengambil nyawa si Habil, seharusnya hak Tuhanlah untuk mengambil nyawa Kain, kan kira-kira gitu. Itu apa pembalasan yang setimpal menurut ukuran manusia. Tapi kalau kita teliti ceritanya, ya, Kain itu eh, hanya dihukum bahwa apa yang dia kerjakan tidak lagi sepenuhnya menghasilkan dari yang sebelumnya. Artinya bukan ditutup penghasilannya, tetapi dikurangi oleh Tuhan. Ya, mungkin secara ukuran manusia itu bukan hukuman yang berat. Ya, bahkan ketika Kain merasa dia terancam nyawanya, Tuhan memberi jaminan bahwa tidak ada yang boleh membunuh Kain. Ya, kalau ada pun yang membunuh Kain, maka akan dibalaskan 7 kali lipat. Bahkan Tuhan memberi tanda kepada Kain bahwa eh, tidak boleh ada orang yang membunuh Kain. Jadi walaupun Kain sudah melakukan dosa, ya, melakukan kejahatan, tapi Tuhan masih tetap memberikan proteksi, perlindungan kepada Kain dengan harapan Kain bertobat dan Kain kembali datang kepada Tuhan. Jadi artinya kesimpulannya bahwa pembalasan yang daripada Tuhan tidak selalu seperti yang kita bayangkan, ya. Karena hati kita ini hati yang jahat mungkin, ya. Tapi pembalasan dari Tuhan bisa jadi dalam bentuk pertobatan orang tersebut, penyesalan dan lain sebagainya. Poinnya adalah, ya, bahwa
ya sudah ya, pembalasan itu memang haknya Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan ya, eh, itu domainnya Tuhan ya, itu eh, ruangnya Tuhan, itu haknya Tuhan yang harus kita serahkan kepada kita. Bagian kita adalah tetap melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dari Roma 12 ini, saya rindu juga membacakan ayatnya yang ke-20, terusan ayat tadi. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini mungkin yang bisa kita pelajari dari apa namanya, dari kisah tentang pembalasan Tuhan kepada Edom pada eh, pasal ini. Saya akan teruskan di pasal yang di perikop yang berikutnya, doa pengakuan dan permohonan Israel ayat yang ketujuh. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia akan menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukankah bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung, di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu, keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Ya, jadi perikop yang kedua ini tentang ungkapan kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, tentu kita implikasikan kepada kita juga ya. Bagaimana hati Tuhan yang tentu apa ya, hancur atau kecewa melihat umatnya atau dia sebut sebagai anaknya ya, yang membangkang dan memberontak kepada dia ya. eh, di ayat yang ketujuh dikatakan eh, Tuhanlah yang telah menebus mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, ayat yang kedelapan dikatakan yang sudah menganggap mereka sebagai umatnya, sebagai anak-anak yang tidak akan berlaku curang.
Di ayat yang ke-9 juga disebutkan bahwa di dalam setiap kesesakan, di dalam segala kesesakan, Tuhan sendiri yang datang langsung menolong umat Israel, bukan utusan, bukan yang lain, tapi Tuhan sendiri yang datang menolong. Ayat ke-10 ya, di situ dijelaskan bagaimana bangsa Israel memberontak dan mendukakan Roh Kudus ya. Dan akhirnya Allah menegur mereka, memberi ganjaran kepada mereka ya. Eh, dan sesaat Allah menjadi musuh bagi bangsa Israel. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 di situ dijelaskan ketika mereka ada dalam kesesakan barulah mereka akhirnya teringat kembali ya kepada pertolongan Tuhan sejak zaman dahulu atau sejak zaman Musa, di mana mereka ingat bagaimana Musa membelah laut dan orang Israel boleh diselamatkan. Dan pada akhirnya ya kalau kita baca ayat ini perikop ini pelan-pelan ya, akhirnya bangsa Israel menyadari bahwa semua yang terjadi juga akibat kesalahan mereka sendiri ya, sehingga akhirnya mereka kemudian kembali berbalik kepada Tuhan. Eh, Poinnya apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang kedua ini ya, bahwa saat-saat kita mengalami masa-masa yang sulit ya, atau mungkin masa-masa penderitaan ya, kita diingatkan untuk mari kita mengingat-ingat kembali perbuatan Tuhan ya di masa lalu ya, bahwa Tuhan sendirilah yang sudah turun tangan untuk menolong kita ya. Tuhan sendiri yang sudah turun tangan untuk membela dan menyelamatkan kita ya. Hari-hari ini uh, kita sering mendengar istilah Indonesia gelap ya, sehingga eh, menimbulkan mungkin banyak kekhawatiran di masyarakat ya. Kemarin waktu apa? Waktu jam berbuka pulang dari praktek kami keliling-keliling dengan istri ya, keliling-keliling naik mobil jalan-jalan sekitar Bungo, tentu sunyi ya karena semua orang sedang berbuka ya. Tapi kami melihat satu pemandangan yang agak miris ya, bahwa eh, pedagang-pedagang takjil itu ya dagangannya semua masih rapi ya, masih banyak yang tersisa ya, karena memang ada hujan sedikit ya. Waktu sudah berbuka tapi dagangannya masih sangat banyak. Hampir semua pedagang-pedagang takjil itu dagangannya masih banyak. Artinya di Bungo mungkin ya yang kami lihat eh, daya belinya sudah turun dan itu menimbulkan eh, hati yang sedih juga kepada kita ya. Tapi kita bersyukur ya kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita ya. Jadi poinnya adalah mari kita terus tidak melupakan karya Tuhan ya, mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah sangat sering, yang sudah berkali-kali ya menolong kita ya, eh, menyelamatkan kehidupan kita. Dan pesan yang terakhir tentu dengan membaca perikop yang kedua ini, mari kita tetap setia sampai akhir ya. Kita belajar dari kisah bangsa Israel yang sering memberontak kepada Tuhan, tapi kita belajar dari situ ya. Biarlah setiap kita ya teman-teman Bapak Ibu yang ada di Koram Deo ini kita terus mengiring Tuhan ya sampai pada akhirnya ya kita tidak lari daripada Tuhan tapi kita tetap memiliki hati yang setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan ya, setia percaya kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada tentu dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, itu pembalasan itu adalah haknya Tuhan dan jangan coba-coba untuk mengambil karena nanti kita kecewa walaupun mengambil pembalasannya hanya dalam bentuk pikiran kita. Seperti yang Pak Ramli tadi kita dengar, sampaikan, ya terkadang kita berpikir, oh Tuhan balasnya tuh dengan begini, begini, begini. Nah, kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, tapi rancangannya kita yang mikir.
Sehingga ketika tidak terjadi kepada orang yang menyakiti hati kita seperti apa yang kita rancangkan, kita kecewa. Nah, jadi sekali lagi pembalasan itu haknya Tuhan. Dan bentuknya seperti apa? Tentu seperti yang Pak Ramli juga tadi katakan, wah tentu Tuhan kan nggak sejahat yang kita pikir. Iya, kalau kita mikir untuk membalas orang yang menyakiti kita, kita pasti jahat banget. Tapi apakah pembalasan Tuhan itu seperti apa yang kita pikir? Enggak. Ya, kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 3 ayat 18, ada ungkapan dari Imam Eli yang berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuat olehnya apa yang dipandangnya baik. Nah, dan kita tahu kemudian akhir hidup dari Imam Eli, ketika dia mendengar bahwa tabut Allah itu sudah direbut oleh bangsa Filistin dan kedua anak laki-lakinya mati, dia terkejut dan kemudian dia jatuh dan dia meninggal. Apakah itu Tuhan yang menyebabkan? Enggak. Tentu atas izin Tuhan. Tapi penyebabnya kalau kita baca dengan teliti, kondisi tubuh Imam Eli, kemungkinan besar secara medis sekarang itu kena serangan jantung, Bapak Ibu. Karena dia terkejut, shock. Tapi kan firman Tuhan katakan badannya gemuk, dan kemudian ya kemungkinan gemuknya kenapa? Karena makan daging persembahan terus. Jadi bukan Tuhan yang buat dia gemuk, bukan Tuhan yang buat dia jantungan, tapi Imam Eli sendiri. Nah, tapi melalui keadaan itu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Jadi kalau bicara tentang pembalasan itu adalah haknya Tuhan, mari lakukan seperti apa yang firman Tuhan ajar kepada kita di dalam kitab Roma tadi. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita, mungkin merugikan kita. Itu bagian kita. Karena kita tahu sekali lagi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, kalau kita tahu pembalasan itu haknya Tuhan, jangan coba-coba mikir apa yang harus Tuhan buat untuk membalas orang itu. Kita akan kecewa, Bapak Ibu. Pokoknya itu urusan Tuhan lah. Dia yang berdaulat penuh atas semua peristiwa terjadi di dunia ini. Bahkan bagi kita, seperti yang berkali-kali saya ajar, bagian kita adalah membalas dengan kebaikan. Bukan hanya sekedar, dialah pokoknya aku ampuni dialah. Enggak. Firman Tuhan katakan bukan cuma sekedar ampuni, tapi tindakan nyatanya kita berbuat baik. Contoh yang sering kali saya sampaikan kalau bicara tentang hal ini. Kalau satu hari Bapak Ibu pengen makan, udah kebayang nih makan. Satu tempat favorit Bapak Ibu. Begitu mau masuk ke tempat makan itu, Bapak Ibu lihat si dia yang menyakiti hatimu. Wah, berapa banyak orang yang akan putar balik, gak jadi makan. Bodoh sekali itu. Dan berkali-kali saya ajarin apa, kalau kita lihat ada orang yang menyakiti hati kita, melakukan hal jahat pada kita, balas dengan kebaikan. Gimana caranya? Langsung ke kasir, bayarin makanan dia. Nah, habis itu Bapak Ibu makan dengan ciak holiau. Makan nikmat, karena hatinya penuh damai, hatinya nggak penuh kemarahan, bisa makan. Nah, nanti dianya yang gelisah, seperti ada bara api. Mau ngomong terima kasih, salah. Nih orang udah disakitin hatinya. Nggak ngomong terima kasih, nanti kata orang dia kurang ajar, nggak tahu terima kasih. Nah, jadi kerjakan saja bagian kita. Orang boleh musuhin kita, orang boleh menyakiti hati kita, pembalasan itu haknya Tuhan dan bagian Tuhan, dan kita nggak usah mikir, nanti kita kecewa. Sama kalau di sisi lain prinsip yang sama. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu, berkali-kali saya katakan, menyerahkan keputusan dan caranya sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak usah kita reka-reka caranya, nanti kita kecewa Bapak Ibu. Nah, jadi bicara tentang pembalasan, itu haknya Tuhan. Gimana caranya? Nggak usah dipikir. Tuhan punya banyak hal yang dia bisa lakukan, kadang nggak kita pikir. Dan Tuhan nggak sejahat kalau kita mikir tentang pembalasan. Udah pasti itu. Ya, contohnya kisah Imam Eli tadi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa temukan banyak hal.
Kalau kita yang mau balas, jangankan kita mau balas secara action, pikiran kita aja, sadisnya minta ampun. Jadi mari lakukan saja bagian kita, balas kejahatan itu dengan kebaikan. Ampuni, dan bukan cuma sekedar ampuni, tapi ya lakukan hal yang baik, bahkan untuk orang yang menyakiti kita. Bukankah Yesus katakan berdoa untuk orang yang menganiaya kamu, dan ampunilah mereka. Nah, hal yang kedua ya tentu ya seperti Pak Rami tadi katakan, mari kita punya sikap hati yang cepat sadar, cepat bertobat, seperti bangsa Israel. Jangan nunggu juga sih sampai udah mentok, kepentok, benjol, baru bertobat. Tapi miliki kerendahan hati, kelemah lembutan, sehingga ketika kita mulai menyimpang saja, maka ketika Tuhan mengingatkan kita, menasehati kita sudah segera berbalik dan bertobat. Nggak usah tunggu sampai Tuhan tegur, apalagi sampai peringatan keras. Tapi mari rendah hati, lemah lembut, cepat bertobat Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan kalau yang lain mau tambahkan apa yang didapat pagi Mau hari ini. tanya, tadi saya lupa. Roma berapa ya? Roma 12 ayat 29. 29. Entar ya. 29. Ayat 19 enggak? 16. Roma 12 ayat 19. Ayat 19. 19. Tadi terlalu cepat ke skip. Thank you dan terima kasih bahwa juga hari ini lewat peringatan bahwa kejahatan harus kita dengan kebaikan. Saya tiba-tiba pagi ini teringat, oh iya, Tuhan tiba-tiba mengingatkan kepada diriku hal yang orang yang menyakiti orang sekitar kita bisa membuat kita punya kemarahan. Kita ingin rasa, sebenarnya di dalam kondisi saya, kita yang sudah ikut Tuhan sekian tahun, punya kemarahan dan ingin menuntut Tuhan, tunjukkanlah keadilan. Aku, papa saya, ini pagi ini Tuhan ingin saya bertobat. Dalam persoalan ini sehingga perlu saya ngomong pengakuan. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin bisa melakukan ini ketika ada Tuhan yang bekerja. Papa saya dengan polosnya, seorang yang sangat polos, dibohongin oleh orang yang sangat dia percaya, sehingga papa saya harus menanggung hutangnya dia dengan cara membayar bunga setiap bulan 100 juta untuk kondisi dia yang tanggung hutang orang tersebut yang polos sekian 7M. Sampai hari ini semua harta papa saya habis. Saya setiap kali ketemu orang tersebut, orang yang sebenarnya yang sangat rajin ke gereja, ya bagi kita lah, oke, itu bukan menjadi kita untuk bicara. Tapi kesanggupan untuk menerima orang yang terdekat kita disakiti, itu ternyata tidaklah mudah. Sekian tahun aku bilang, Tuhan ajarkan aku bisa menerima. Atau Tuhan kapan dia akan bayar itu ke papa saya, sehingga papa saya punya masa tua yang baik gitu. Tidaklah mudah untuk saya sebagai seorang anak melihat papa saya menderita, yang orang yang begitu baik dan tulus. Sampai orang tersebut sempat dipenjara oleh kasus yang lain. Papa saya tetap pergi. Saya nggak bisa terima. Saya sungguh nggak bisa terima kenapa papa harus berbuat baik. Saya bisa berbuat baik kepada hal yang lain, tapi saya nggak bisa berbuat baik dalam hal tersebut. Pagi ini Tuhan bilang bahwa kejahatan adalah untuk lakukan sebuah kebaikan. Tuhan mengingatkan aku, tunjukkan kebaikan pada dia lewat ayat 64. Thank you. Oke, terima kasih Ibu Dorcas. Jadi kisah yang dialami Bapak Ibu Dorcas itu jadi lebih memperjelas kita Bapak Ibu ya. Mari lakukan seperti apa yang Pak Lukasim lakukan. Berbuat baik saja. Apakah Tuhan yang membalas orang itu dengan masuk penjara?
Atas seizin Tuhan, iya. Tapi saya tahu kasusnya bukan karena itu. Dia melakukan hal yang lain yang harusnya dia tanggung akibatnya di penjara. Nah, jadi Bapak Ibu paham jelas seperti yang saya katakan tentang Imam Eli tadi ya. Jadi pembalasan itu pokoknya urusan Tuhan. Kita nggak usah sebersit pun memikirkan rencana, rancangan apapun. Kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan sakit hati. Bagian kita seperti bapaknya Ibu Dorcas, tetap aja berbuat baik. Bahkan udah di dalam penjara pun Papa Ibu Dorcas masih kunjungin. Top. Kalau saya bisa angkat semua jempol saya angkat jempol semua. Itu orang yang praktek firman Bapak Ibu. Bayangin nggak mudah kan? Harus menanggung hutang orang sebesar itu. Setiap bulan harus bayar sebesar itu. Kami aja nggak pernah lihat dan belum pernah punya sebesar itu. Ini ada yang harusnya bisa dinikmati, tapi harus. Ya saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu seberat apapun, tapi toh realitanya ada kok yang mampu. Dan apa yang memampukan? Kasih Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan soal besar kecilnya. Karena berkali-kali saya katakan kalau kita sudah plot situasi itu adalah masalah, kita akan merasa masalah kita yang paling berat, masalah kita yang paling susah, sakit hati kita yang paling sakit, sehingga kita nggak akan bisa dengerin nasihat siapapun, apalagi firman. Tapi hari ini, mari biarlah firman Tuhan yang bekerja, kasih Tuhan memampukan kita, Roh Kudus menolong kita untuk praktek firman Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Dorcas. Papa sanggup, Ibu Dorcas pasti sanggup. Supaya hati plong, siak huliau, dengerin apa kata firman Tuhan. Oke, itu saja. Ada yang mau tambah masih? Pak Simon? Oke, kalau tidak ada, saya silakan. Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, Bapak Ibu Saudara, mari kita unity dan bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu terhadap kami, suami istri, orang tua kami, serta anak-anak, cucu menantu, serta yang berhubungan darah dengan kami, ya Tuhan. Engkau sungguh baik pada kami, ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, bahkan Engkau sudah memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini, ya Tuhan, kami telah memuji, muliakan nama Engkau, ya Tuhan. Semoga boleh itu yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena firman-Mu pada pagi hari ini mengatakan, ya Tuhan, setiap perlindungan ada dari Tuhan terhadap kami, ya Tuhan. Dan sehingga ada rasa aman, ya Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan segala sesuatu kepada kedaulatan Tuhan. Karena pembalasan terhadap orang jahat adalah otoritasnya dan haknya Tuhan. Supaya mereka bisa bertobat. Di masa-masa sulit kami juga, ya Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan dan pemulihan hidup kami. Dan karena Tuhan sudah memelihara kami, ya Tuhan. Kami juga mau tetap setia dan taat, ya Tuhan, dan selalu berbuat baik sampai akhir dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu Pak Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati pelayanannya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang. Dan terus tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya, Tuhan Yesus. Demikian Pak Ramli sebagai dokter, ya Tuhan, jika Engkau berkati, ya Tuhan, dimanapun Pak Dr. Ramli bekerja, ya Tuhan, terutama di Bungo dan sekitarnya. Nah, Engkau berkati, ya Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang prima, ya Tuhan Yesus. Demikian juga anak dan istrinya juga Engkau berkati, dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya, Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di Koram Dio ini, ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati, ya Tuhan. Apabila ada pergumulan persoalannya, Tuhan, Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, supaya kami bisa turut bersuka cita mempunyai Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Dan juga memberi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayan kami, ya Tuhan, yang kami lakukan sepanjang hari ini, selalu boleh mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus, pada pagi hari ini.
Pada pagi hari ini kita mau menaikkan doa sepakat kita ya Tuhan. Buat bapaknya Willy ya Tuhan, supaya dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan ya Tuhan pemulihan kesehatan buat Ibu Dorcas dan Ibu Meli ya Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi Ibu Dorcas dan Ibu Meli ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Kami doakan aparat TNI dan Polri tetap taat dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota-kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Supaya tetap ada keamanan, kedamaian buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin yang ada mulai dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Engkau juga beri roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas ya Tuhan. Beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan juga mereka bekerja ya Tuhan, para pemerintah, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami serahkan Indonesia dalam tangan kuasa-Mu, supaya keadilan terjadi buat Indonesia, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Demikian hasil bumi dan hasil alam kami doakan, Engkau berkati ya Tuhan, dapat dikelola dengan baik, untuk keperluan seluruh rakyat Indonesia. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, berbagai sinode, bersama-sama seluruh hamba Tuhan dan jemaatnya. Selalu unity bersatu memberitakan kabar baik, dan boleh menjadi terang dan garam, sehingga boleh menjadi surat terbuka ya Tuhan, bagi semua orang ya Tuhan. Ya, supaya orang-orang yang belum mendengar Engkau datang bisa bertobat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia yang lutut betul-betul lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah kami pada hari ini. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami berdoa untuk Ibu Dorcas yang hari ini bersaksi bagaimana dia masih kecewa terhadap orang yang berlaku curang terhadap papanya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesaksiannya. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menguatkan. Turunlah kasih karuniamu yang cukup untuk Ibu Dorcas, sehingga Ibu Dorcas boleh memperoleh kekuatan untuk mengampuni orang yang berlaku curang terhadap papanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, karena kami telah menerima pengampunan yang daripadamu, maka kami mampu untuk mengampuni orang-orang yang berlaku jahat terhadap kami ataupun keluarga kami. Kami berdoa khusus untuk papanya Ibu Dorcas. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan umur yang panjang, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang melimpah yang tidak terduga, karena beliau telah melakukan kebenaran firman-Mu, mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami pun yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, biarlah kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sadar semua itu tidak mudah dan tidak gampang, tapi kami percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, kami bisa melakukan dan mempraktekannya Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berhasil. Terpuji namamu, dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia, daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you, Pak Ramli. Sama-sama, Ibu. Pak Ramli. Sama-sama, Pak.
Ibu belum pulang ke Bungo? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Oke. Salam.